بجميع علماء العاملين والأولياء الكافرين والوالدين سيدنا والنبيين والأنبياء وجميع المسلمين والمسلمات الفاتحة. Mari kita sama-sama baca salat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تعمرنا وتوفنا وتقبلنا بقولنا يوم الدين وأن تنصرنا وتحفظنا علينا وترزقنا Acara selanjutnya sambutan atas nama Kepala Dusun yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانصر واحفظ واجب لك رب العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du. Hal muhtaram yang sama-sama kita hormati Syekh Mu'alla bin Aminah Al-Badani Al-Hanafi beserta para Bapak Haji Mustaqim Habibi Jazir Kiha As-Salati yang kepada dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin para tamu undangan, sidangnya hadirin hafizahullah. Alhamdulillah sesuai rencana memiliki di akhir tahun 1443 Hijriah. Insyaallah 2 hari lagi kita akan masuk ke tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah sekali setahun yang bersatu mengadakan hari besar selaku hari dan besar yang terbesar ini Muharram 11 tahun 12 dan yang Muharram juga hadir. Tapi beliau sediaan hadiah hadir berkah dari Syekh yang dari Madinah juga hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau Syekh Mu'alla bin Adnan guru kita akan mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam dan salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para guru kita kembali yang mengatakan jazakumullahu khairan atas waktu, kesempatan dan keikhlasan bagi al-Mubarak bersama Syekh yang telah mengunjungi undangan kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan berdoa tetap dalam kandungan Allah, minta kita sahabat Allah khusus agar kita mendapat pembinaan dari
Subhanahu wa Ta'ala kita sekali kejalan sore muanda benarnya karena dari anak Nabi kepada Raja Makaram dari kekurangan yang kami baru bantuan dari kami dari Panitia mohon maaf bermaaf hanya selaku ucapan ahlan wa salam selamat datang kepada daerah Mukarram kami aturkan kurang mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pengajian pertama yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Adnan Al-Madani Al-Hanafi. Falyatafaddal mashkura. وسندنا ومولانا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه كما قال، وهو بنفسه اختار تكفل حفظه، والذي هو أولا أنزله إلى سيدنا جبريل، أوحى به إلى سيدنا جبريل، وسيدنا جبريل أوحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدها انتقل القرآن عن طريق الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم صدرا عن صدر، أي رجلا مقابل رجل، لا بالكتب ولا بالصحف ولا بالجرائد ولا بأي شيء آخر، انتقل رجلا عن رجل صدرا عن صدر حفظا عن حفظ من بين الرجال. فالله سبحانه وتعالى هكذا اختار من عباده ناسا خواصا لحفظ كتابه، وهؤلاء الرجال كما قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والغرض من هذا حفظ كتاب الله، فإذا ائتمن كتاب الله سبحانه وتعالى أي ائتمنه بنفسه واختار حفظه بنفسه، فهؤلاء الرجال الذين ينقلون القرآن من زمن إلى زمن، من مكان إلى مكان، هم خير الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أنزل الله سبحانه وتعالى. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل حرف من القرآن يكسب منه الإنسان 10 حسنات. وقال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهكذا كل حرف في القرآن حسنة. فالقرآن أجره عظيم، وقراءته أجرها عظيم، وحفظه أجره عظيم. فوفقنا الله وإياكم لحفظ كتابه وإتقانه وتلاوته وحفظه، كما اختار من رجاله خاصين أن يختاركم الله عز وجل لحفظ كتابه إلى الأجيال القادمة بعدكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Pengajian kedua yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kabur Haji Mustamid Habibi LC, sekaligus menerjemahkan pengajian yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Adnan Al-Bahari Al-Hanafi. Kepada beliau kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sahibul fadilah al-mukarram wal muhtaram Fadilatul Syekh Mu'anna bin Adnan Al-Tab Al-Hanafi Al-Madani, hafizahullah ta'ala, wal muhtaram Ibn Syekh Al-Ustaz Rawaha, hafizahullah ta'ala, para asatiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus dari Bapak Kadus yang kalian hormati, Nini Mami, Sanak Bija, hadirin wal hadirat, para pencinta pengajian, hafizakumullah. Mengawali pengajian terlebih dahulu yang perkenalkan Syekh yang ada di depan kita niki. Yang pertama, yang baru saja memberikan kita sedikit tausiah singkat dan jelas. Beliau ini adalah putra daripada guru kita di Madrasah Saulatiyah, yaitu Syekh Mu'anna. Ini yang tadi memberikan tausiah. Beliau adalah salah seorang guru tahfizul Quran di Masjid Nabawi Madinah. Jadi anak-anak kita yang belajar tahfiz di Madinah, ya beliaulah yang mengajarnya. Dan beliau ini sanad Qur'annya aliyah, sangat tinggi, ya karena langsung kepada ya Syekh besar daripada Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Sanad beliau ini sama juga dengan sanadnya daripada tuan guru yang ada di Ampenan, Syekh Abdul Aziz. Mungkin belum pernah dengar, ya, Syekh Abdul Aziz. Ternyata sanad beliau niki nyambung, satu sanad di Mekah Madinah. Nah inilah beliau. Ya kalau Syekh Adnan kebetulan saat ini sedang berada di Mandiling Natal, di apa namanya Sumatera. Sebentar lagi beliau akan pindah ke Medan. Jadi beliau mengisi waktu liburan
musim panas di Saudi Arabia dengan berkeliling berdakwah ke beberapa murid-murid beliau di Indonesia ini. Jadi berganti-gantian terus lagu lain tulak jak Lombok doang. Sehingga beliau ini mewakili Syekh Adnan. Di sampingnya juga adalah putranya Syekh Adnan. Niki yang masih kecil tapi gagah niki. Niki namanya Syekh Rawahah. Ya. Beliau juga hafiz Al-Quran 30 juz. Beliau juga sudah mengambil sanad Al-Quran. Jadi hafalannya itqan. Namun itu aja hafal-hafal sok hafal. Beliau niki aja hafalnya itqan. Makanya tadi beliau menyampaikan tentang keutamaan Al-Quran, yang insyaallah nanti kita terjemahkan. Insyaallah setelah kita terjemah baru kita ngaji yang berikutnya. Nah, niki sekedar perkenalan untuk beliau-beliau niki. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kita berjumpa dengan ahlu Madinah. Beliau niki adalah penduduk Madinah, orang yang berada di dekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat rumah beliau hanya 2 kilo dari makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang pelungguh sami mau berkah. Ya, mudah-mudahan ia langan tiak tican mau ziarah jauh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mau umroh ataupun haji di tahun-tahun mendatang. Amin ya rabbal alamin. Yang terjemahkan sedikit apa yang beliau sampaikan yang sangat singkat tadi. Beliau pertama menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ya. Allah berfirman bahwa kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Az-Zikra maksudnya di sana adalah Al-Qur'an. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Ya. Jadi Al-Qur'an ini sudah dijamin. Ya, Allah sudah menjamin akan menjaga Al-Qur'an itu sampai seterusnya. Tidak akan ada orang yang bisa merubahnya. Ya, tidak akan ada orang yang bisa menghapusnya di atas muka bumi ini. Ya, karena sudah dijamin Allah yang menjaga Al-Qur'an itu. Jadi Al-Qur'an ini pertama diturunkan kepada malaikat Jibril. Kemudian dari malaikat Jibril dipindahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Rasulullah kepada sahabat, daripada sahabat kepada tabi'in, terus menerus sampai kepada ulama-ulama, sampai kepada kita sekarang niki. Jadi Al-Qur'an niki para jamaah pindah dari satu rijal ke rijal yang lain, dari satu ulama ke ulama yang lain, sadran an sadrin, dari hati ke hati dengan secara berhadapan. Dia diterima Quran niki lewat YouTube, lewat WhatsApp, lewat koran, lewat tidak bisa. Quran niki harus dipelajari pada ahlinya. Yang pun Quran niki para jamaah harus belajar dengan satu ahli. Lamun itu sok sak tahu. Sok sak tahu baca lagu teman satu terima sanad Al-Qur'an niki secara betul-betul pada ahlinya. Nah, jadi yang buat kadang-kadang kita baca Quran jauh bahasa masing-masing. Saya kira kena milun baris nah, ini kita bawa bahasa kita sendiri ya, berubah dia. Ya perlu ganti pelajari Al-Qur'an niki. Ada sadran an sadrin, dari dada ke dada. Talaqi indal masyayikh, bedait langsung ke guru yang ahlinya. Murid kanggo endah
napi aran gengsi-gengsi belajar Al-Qur'an. Timak toa belajar wah. Nggih. Jadi marak bahasan Maulana Syekh nggih. Apa bahasan beliau? Jaranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asyik tidak karuan. Malu berguru, tajwidnya Quran, besar kepala, takut teguran. Rajin berguru pada ahlinya. Nah, ini kebanyakan sekarang niki. Ya, besar kepala, takut teguran. Nggih. Maka beliau niki alhamdulillah sudah sebulan lebih berada di pondok pesantren. Terus beliau memperbaiki bacaan-bacaan daripada santri-santri kita di sana. Ternyata luwek masih salah. Luwek masih salah. Nggih, mungkin nanti di akhir bisa kita, mungkin ada 1-2 orang yang ingin tasmi' bacaan Fatihahnya ditashih supaya betul-betul sesuai dengan sanadnya, sesuai dengan makhrajul huruf yang dari Rasulullah. Karena beliau niki sudah menerima sanadnya langsung. Nggih. Sang barah terakhir bisa itu. Mungkin ada yang mau nggih langsung disimak oleh beliau, diperbaiki. Lamun salah tekrisa enggak apa-apa karena beliau ahlinya. Nggih. Beliau ini guru tahfiz di Masjidil Haram. Nggih. Beliau juga menyampaikan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Quran, yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nggih. Nah niki. Jadi kemudian beliau juga menyampaikan ya sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahwa setiap orang membaca Quran niki satu hurufnya diberikan pahala 10 hasanah. Bukan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim sudah 3 huruf. Nggih. Bismillah doang pira huruf jari niki. Nggih, itu besarnya pahala daripada membaca Al-Qur'an. Terakhir beliau mendoakan kita, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahlul Qur'an, menjadi orang-orang yang terus belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jangan pernah merasa rendah, yang paling tinggi adalah orang-orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Qur'an. Tima enjak nggih lek bale-bale ter ngajahan niki, guru-guru ngaji niki ya paling mulia niki. Pegawaian paling istimewa niki. Dengan sak ngajahan Al-Qur'an, alif, ba, ta, kanak-kanak datang, ya Allah, ya paling mulia tika. Yang peluit guru ngaji niki para jamaah meninggal dunia sudah 10 tahun, 15 tahun, digali kuburnya masih utuh. Kenapa? Karena mereka inilah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Jadi dendek kenal belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Sandi gobok-gobok nika. Sanden wah tegaji. Dan cara tegaji. Bayar listrik doang dan cara terbayar. Mun ngelakok teparan melak sing wali murid. Kaya ada guru ngaji. Nggih. Memang suruh ina anu sud bayar dila oh. Lalu baik anak ni belakok. Ina surut bayar dila si Pak Guru. Melak kan Pak Guru. Padahal jangan tahu anak cinta jahan. Dekat menun dan bani nyerang bayar di dila. Lagu alhamdulillah si ikhlas. Si ikhlas dengan ngajahan ngaji niki. Masya Allah, nggih, tima-tima jadi cara terbayar-bayar lagu terus doang. Ya paling hebat niki. Ya sak tamu oleh hadis sak baru. Nah, hadirin hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dusun tadi, makin tiang pelunggu sami sudah di penghujung daripada tahun 43 Hijriyah. Enggi kaling 2 jelo. Insyaallah malam Sabtu tanggal seke idap-idap aja. Enggi. Gule doang tele hilal. Enggi. Tapi kemungkinan
Ya, sampai hari Jumat akhir daripada tahun 1443. Nggih. Atau kalau tidak ya berarti sampai hari Sabtu malam had sudah masuk. Nggih. Dua kemungkinan nih ke. Nggih. Lagu badai-badai ngejak malam Sabtu. Nggih. Sudah pas nggih. Nggih, berarti 29 hari makin kalender nggih. Ya, berarti malam Sabtu kemungkinan terbesarnya nggih. Kalau dia malam Sabtu berarti Jumat sore kita sudah disunahkan untuk membaca doa akhir tahun. Ben jelo Jumat, ben akhir tahun nggih. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bahasa Imam Ghazali nggih. Setiap akhir tahun perlu kita untuk muhasabah. Nabi waktu gawe selama setahun niki arah karena ada peningkatan. Nggih. Kita harus muhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Kita memuhasabah diri kita dulu sebelum nanti kita dihisab. Nggih. Napas kita niki para jamaah dihitung. Pira kedek napas niki. Nggih. Kalau kita napas kita ini kita hitung napiaran per detik niki para jamaah berarti 24 jam kali 60 menit kali 60 detik. Itu sudah sekitar berapa ribu niki? Sekitar 24.000. Nggih. Wah, tengge isi ibadah. Sudah enggak kita isi dengan zikrullah. Nggih. Bahasa ulama baru kita termasuk mudawamah dalam zikrullah supaya napas pun berisi dengan zikrullah. Setiap napas kita ini berisi dengan zikrullah. Napas kita ini ada namanya sahikun wa zafir. Ya. Ada kita memasukkan niki dihitung besok. Dihisap. Di mana kita lakukan? Di mana kita manfaatkan para jamaah? Allahu Akbar. Mita janggan doang tak kawin. Boya HP. Berapa napas kita yang kita keluarkan dan masukkan hanya untuk nonton YouTube. Untuk buka WhatsApp. Iman dah gesit enggak dibuka WhatsApp ya. Sejam 2 jam. Dek tasen. Enggi. Berapa menitkah kita berzikir? Ya Allah, jarang-jarang. Jarang-jarang. Selesai sholat pun kadang-kadang imam mengajak kita zikir lagu bejulun sugulita. Kadang-kadang Masya Allah tot hadir wah akhir lagu ndek nolek benjor ja. Tuh kenantiang lek montong gama. Lamun benjor ya alhamdulillah. Deman datang imam mantak tokol. Lamun to gonjong ja. Antin ke imam juluk mulai khutbah pun dama. Dah juluk sebih rokok juluk ni. Teluah dan sambil ngerokok dengan khutbah separuh. Masyaallah niki. Semua ini akan dihisap para jamaah, dihisap. Maka perlu makin niki di akhir tahun kita muhasabah. Nggih muhasabah. Apa yang perlu kita lakukan untuk menghadapi tahun baru. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Nggih, makin niki keseringan kita merayakan tahun baru hanya dengan pergi santai saja. Nggih.
Kita lalai dengan detik-detik yang sangat penting. Ada detik-detik yang sangat penting yang harus kita isi sebenarnya. Nabi niki para jamaah akhir tahun dan awal tahun. Ada detik-detik yang luar biasa di sana. Aneh ndek tidak bau gamak marak dengan full setahun beribadah mana-mana gamak para jamaah di awal tahun dan akhir tahun kita isi dengan ibadah. Jangan sampai kita luput doa awal tahun, doa akhir tahun jangan kita tinggalkan para jamaah. Maka alhamdulillah le Benjor niki diadakan pengajian sebelumnya. Terkandung maksud untuk kita saling ingatkan sebenarnya. Kita saling peringat. Ada sadendek bayi lemak le sore Jumat, malam Sabtu niki jangan kita sia-siakan. Karena di sana waktu yang sangat mustajabah. Waktu yang sangat istimewa. Makin tiang ulas kembali tentang keutamaan daripada awal tahun dan akhir tahun. Nggih. Untuk saling mengingatkan saja. Di dalam kitab Kanzun Najah was Surur disebutkan ma yutlabu fi awwalil am, apa yang perlu kita lakukan di awal tahun. I'lam annal Muharram syahrun azim. Ketahuilah bahwa bulan Muharram niki adalah bulan yang sangat agung, sangat mulia, tinggi. Wa fadluhu katsirun amim. Keutamaannya sangat banyak dan sangat menyeluruh, ya. Wa huwa afdhalus syuhur lis-shaum ba'da Ramadan. Dia adalah seafdal-afdal bulan tempat orang berpuasa setelah bulan suci Ramadan. Lamun Ramadan Jawa jelas niki Jawa wajib. Niki jan denarak ganjan bau terbandingan. Setelah Ramadan, bulan yang paling afdal untuk berpuasa adalah bulan Muharram. Sakaring semendak. Lemak bian malam Jumat, terus malam Sabtu. Enggih. Masuklah kita di bulan Muharram, ya. Summa Rajab, summa Dzulhijjah. Setelah bulan Muharram, baru bulan Rajab, baru bulan Dzulhijjah. Baru bulan Dzulqa'dah, summa Sya'ban. Ini urutan keafdalan daripada bulan untuk berpuasa. Pertama, bulan Ramadan. Kedua, bulan Muharram. Ketiga, bulan Rajab. Keempat, bulan Dzulhijjah. Kelima, bulan Dzulqa'dah. Keenam, bulan Sya'ban. Niki urutannya. Urutan keafdalan kita untuk berpuasa. Dzakara Ibnu Al-Hafidz rahimahullahu taala annahu ruwiya an Hafsah radhiyallahu taala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shama akhir yawmin min Dzulhijjah min Dzulhijjah wa awwal yawmin min Muharram ja'alahu Allah taala lahu kaffarata 50 sanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kehebatannya daripada awal tahun dan akhir tahun. Saya puasa di akhir bulan Dzulhijjah dan awal daripada Muharram. Maka Allah jadikan puasa tersebut sebagai kafarah, penghapus daripada dosa 50 tahun. Dalam kitab niki. Masya Allah. Kitab niki dulu kami dibagikan di majelisnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Wikan pelungguh Sayyid Muhammad niki untuk di zamannya beliaulah imam. Beliau imam di zamannya. Nggih. Lagu Masya Allah. Waktu masih hidup Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, nggih. Sayyid Muhammad pernah datang ke Lombok. Sampun datang ke Lombok para jamaah, nggih. Lito ziarah jok Syekh Zainuddin. Ditun beliau ziarah kepada Syekh Zainuddin mengambil sanad ingin diijazahkan oleh Syekh Zainuddin. Padahal beliau adalah imam. Beliau adalah marji'nya semua ulama-ulama. Nggih, luar biasa, nggih.
Nah, di sana yang dibagikan kitab niki para jamaah. Jadi dalam kitab ini disebutkan hadis yang mengatakan bahwa siapa yang puasa sehari terakhir bulan Zulhijjah dan sehari awal daripada bulan Muharram, itu Allah jadikan sebagai penghapus dosa 50 tahun. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya bawa isi gawe. Anda mudah gawe jangan nenek baik. Serah jok nenek. Yakin wahane. Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi, falyazunnanni 'abdi ma syaa." Saya itu tergantung prasangka hambaku pada diriku. Maka jangan pernah ragu para jamaah dengan kekuasaan Allah. Jangan pernah ragu dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kadang-kadang orang sekarang ni luit lalu enak pus. Demen tegak dosa. Yang penting sudah kita kerjakan saja. Artinya nanti Allah akan bimbing kita kepada jalan yang baik. Sehingga membuat insya Allah dosa-dosa kita yang telah lewat akan terhapus dia. Bukan berarti artinya menojak lemak puasa, met dosa baju lu ende. Bukan itu maksudnya. Tetapi insya Allah Allah bimbing kita dengan puasa kita itu, Allah bimbing kita dengan jalan yang baik. Insya Allah sehingga akan membuat dosa-dosa kita terhapus. Wa saumu yaumin minal Muharram bi saumi 30 yauman. Puasa sehari di bulan Muharram niki nilainya seperti 30 hari di bulan-bulan yang lain. Nah niki para jamaah. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan besok, mudah-mudahan saya sehat. Amin. Lemak lejala Jumat berarti mulai puasa ibu. Puasa akhir tahun. Ya, dalam akhir daripada bulan Dzulhijjah. Insyaallah mudah-mudahan bau isi nggih. Ibu-ibu sanggup? Insyaallah nggih. Insyaallah Jumat. Kemudian lanjut kepada hari Sabtunya. Hari Sabtu awal tahun. Nggih, kita isi dengan puasa, nggih. Ya. Kemudian disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin annahu sallallahu alaihi wasallam qala man shama thalathata ayyamin min syahri haram al-khamis wal jum'ah was sabt kataballahu ta'ala lahu ibadata 700 am. Malah di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan daripada Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali terkenal, beliau sebagai imam dalam tasawuf. Imam Ghazali terkenal sekali. Ya, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang bisa puasa di bulan Muharram nanti 3 hari, tapi harinya ditentukan. Hari apa? Sabtu, Jum'ah, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Ya bisa pada minggu kedua, bisa minggu ketiga. Yang penting Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, Allah berikan pahala seperti dia beribadah 700 tahun. Ya si hebat sampai umat Muhammad para jamaah. No, kawin baik. Tinggi. Kawin insyaallah. Insyaallah mut bawisi. Dek bau dek. Penting doa gawe anja insyaallah. No. Nggih. Ya tahu kelebihan para jamaah kalau kita tahu itu lema. Tahun berbeda, tahun senggitan ruan dengan sak ketahuan baik dengan sak ketahuan. Dengan sawah ketahuan jamu gawe emo alhamdulillah. Lema beli pahalanmu dengan sak mau aneh. Embe tu mau pahala mentir kebeli sida. Ya puasa selai bulan Muharram. Mangka ambil tenak telai. Wah mentebarak lah kamu dem sadu. Dem sadu sih dem mau no. Lah tahu mentia jangan. Niki pada mudah gawe aja Anda tidak ada penyesalan ya, di belakang hari nggih.
Insyaallah, mudah-mudahan saya mampu lah nggih. Nggih. Nah, para jamaah, kemudian yang kedua yang perlu kita laksanakan di awal bulan Muharram, ya. Wa mimma wajadtu minhu annahu yuqra awwalan qabla ad-du'ain al-atiyatain ayatul kursi 360 marrah. Nggih. Nah, jadi kita baca ayat kursi 360 kali. Nah, la ilaha illallah. Makan dulu lah lu. Ya, demen yang ngerega. Bau 10 bahasa Ustaz. Nggih. Nek narak dek bau, lagu ni lain noh beda. Nggih. Dendek te baca masih bau. Onon wajib apa? Nggih. Lagu fadilahnya. Nggih. Lamun kayun fadilahnya aja kerjakan niki. Nabi bahasa niki saya baca niki para jamaah nggih 360 kali, maka itu sebagai husnun hasin minasyaitonir rajim. Itu sebagai benteng kita dari setan. Di dalam kitab niki para jamaah tabi nggih, dalam kitab niki Al-Minahus Saniyah tesebutan dalam kitab niki para jamaah setan niki para jamaah anden tak tebeng kasyaf. Kalau kita bisa melihat setan iblis niki mun tunggang le atit niki para jamaah marak dengan tunggang hemar. Lamun kita marak dengan tunggang jarang. Melen lai perampak teh. Mun tegen pelebek teh. Bejak melen lai jauh teh para jamaah. Nggih. Tetapi kalau kita berzikir, dia tidak berani. Tapi di saat kita tidak zikir, dia tunggang kita. No, sebutan dalam kitab niki. Kapan kita ghaflah, kapan kita lupa, tidak berzikir menyebut Allah, maka dia tunggang kita marak dengan zat tunggang jaran niki waktu pelebek mele jauh. Bahaya niki setan niki. Dia nak mentelah-telah. Dan baulangan tu tolangan, dimulangan tu tolangan, terus dia goda kita. Jangan ke dalam solat pun dia goda kita. Arak khusus setan yang dah sabegoda waktu sembahyang. Niki para jamaah, ia sa peringat tisip masalah dunia ketika sembahyang. Maka dia heran para jamaah, samut lupa niki bih diingat waktu sembahyang. Termasuk dia sering termasih alami. Allahu Akbar. Aneh pengajian tu benjor. Ini dia tu ingat waktu sembahyang niki. Baru dia tu habis ingat deh. Pas sembahyang dia ingat pengajian benjor. Saya kira kalau ngawis, iya wah ingat. Allahu Akbar. Nah, tu jami lemah. Betul. Ibu-ibu saya kira meriah, periapan mengingat Allahu Akbar. Aneh ditman meriapnya apa kan dok barat kelah. Ada setan yang selalu mengganggu kita, tapi para jamaah enggih. Yang penting para jamaah jangan sampai kita ini su'ul khatimah. Atau bahaya para jamaah ada setan yang membawa kita kepada kekafiran. Nauzubillah. Yang selalu membisikkan kita supaya kita ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya khawatir. Saran khawatir niki bisikan setan yang membawa kita ragu kepada Allah. Ambil contohan. Tiba-tiba dalam hati kita, apa unin? Tetuna pun diarak nenek. Bahaya. Bahaya. Itu namanya khawatir. Dibisikkan oleh setan niki. Maka para jamaah untuk menjaga itu semua,
kita dianjurkan membaca ayat kursi 360 kali di awal tahun. Insya Allah setahun itu kita terjaga. Insya Allah, ndet sampai ya kafir wane, ndet sampai ya tinggalan Allah, ndet sampai ya murtad. Kalau kita baca 360 kali, insya Allah terjaga kita. Hisnun hasin. Tadahan bayannya. Di malam Sabtu, bila perlu acara nenten kumpul di masjid bareng-bareng. Nggih, sendikmat baca doa akhir awal tahun, ia juluk baca ayat kursi, atau bisa juga dibaca sebelum daripada akhir tahun. Nggih, baca juluk ayat kursi 360 kali. Ngonek niki ndek ngonek lalu antara maghrib isya selesai. Cobaan bae. Ndek dapat ngonek lalu. Ya. Lamun baca kulhu oleh zuhur sampai asar 1000 selesai. Wah cobaan oleh hari Arafah. Hari Arafah niki kan tanjuran baca kulhu 1000 kali. Dari zuhur sampai azan asar selesai 1000. Lakukan kontekan kulhu. Berembinan ayat kursi beluan sekedik lakukan ketian 360 dek sampai 1000. Insyaallah maghrib isya. Beketuan bapak dan niki baun sambil ngawis ini. Sambil ngawis bahasa tahu nek baca ya Allahu la Mesan dek bau lalu aja, repot lalu aja bisa saja sambil nyetir sambil apa. Yang penting kita dalam keadaan suci, adab dalam baca Al-Quran, adab dalam keadaan suci. Wa qala al-allamah Al-Syaikh Hasan Al-Adwi Al-Hamzawi fi an-Nafahat an-Nabawiyyah ya fi Fadail al-Ashuriyah dzakara Al-Syaikh Abu Yusr Al-Qattan tilmidh Al-Syaikh Karim ad-Din Al-Khalwati an Al-Syaikh Ad-Damdashi ya Al-Kabir rahimahumullahu taala man qara'a ayatal kursi fi awwal yawmin min al-Muharram 360 marrah yubasmilu fi awwal kulli marrah wa indal faraq min jami' dhalika yaqul Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa qudratika ya aziz ya muta'al wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam fa innahu yuwaqqa atau yuwaqqi ma yakrahuhu fi jamil am. Jadi disebutkan dalam riwayat niki saya baca ayat kursi 360 kali. Jangan lupa membaca basmalah, yubasmil maksudnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap selesai ayat kursi baca bismillah malik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa terusnya. Nggih. 360 kali. Demi selesai 360 kali baru kita baca doa Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil hali ila ahsanil ahwal. Ya Allah yang bisa membolak-balikkan keadaan, baliklah keadaan kami kepada yang lebih baik. Nunas jok nenek, nggih. Maka insyaallah dia akan terjaga dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Nggih. Insyaallah doa niki sudah tiang tuliskan pelungguh sami. Tahun dulu sudah tiang bagi lagu mungkin sang wahanta seda bade. Masih nar simpen dah. Lagu Arab bae sa. Den arah simpel ketapi mu ya kawin. Nggih, sampun tang fotokopian dan lagu sekedik niki nggih karena tiang pakai komputer naun dari fotokopian. Si Pak Kadus niki nggih. Insyaallah niki sudah lengkap doa awal tahun, doa akhir tahun nggih. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa baca bareng-bareng nanti di akhir tahun yaitu
sebelum maghrib hari sore Jumat niki. Awal tahun dibaca setelah maghrib. Det mampu, det bau sit bacaan sebelum maghrib niki Ustaz, bau sekalian bacaan waktu maghrib niki, bau. Mun mampu je bau. Ya. Di awal tahun itu kita baca dua-duanya. Doa awal tahun dan doa akhir tahun. Daripada ndak sama sekali, silahkan. Nah, lagu lamun bau ja adensa. Akhir tahun kita baca di akhir hari Jumat, awal tahun kita baca di awal malam Sabtu. Nggih. Nah, dan banyak amalan-amalan ya yang kita dianjurkan untuk lakukan di bulan Asyura niki para jamaah. Di antaranya adalah hari Asyura yang ingatkan pelungguh sami lema le tanggal 10 bulan Muharram arak teparanaran hari Asyura. Malik tetu santer sit tesunatan puasa para jamaah. Nggih, mudah-mudahan bau isi para jamaah puasa hari Asyura. Lagu lamun bau isit puasa oleh tanggal sekek sampai tanggal 10 ja ia sak paling afdal. Nggih, sak bau isi. Mudah-mudahan nggih. Mudah-mudahan desa tican selamat. Nggih. Mun tuah gawe aja para jamaah nggih insyaallah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nggih. Arak kadang-kadang separuh dengan nggih. Arak suku hadis soal mengatakan bahwa tiang pelungguh sami niki wah ketentuan saya kadar nenek. Saya tamu surga wah keruan, saya tamu neraka wah keruan. Muakhir lemas aro aneh. Sang neraka jaga kita jangan. Lemah kan. Mulai tamu surga jane timat momot tamen tuh. Oh, bukan begitu para jamaah. Nggih. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Nggih. Kalau kita dimudahkan dalam mengerjakan hal-hal seperti ini, itu sudah ciri-ciri bahwa Allah menciptakan kita untuk masuk surga. Nah, lagu para jamaah, ikhlas paling tinggi ja. Sak penting tuah gawe nu aneh eta tamaan neraka atau surga si nenek nu ja urusan nenek wah aneh. Taman dek taman. Wah, ada dek taman neraka mu yasin reda nenek. Ikhlas wah. Anda tidak sama surga yang perreda nenek, alhamdulillah. Ada sebuah kisah sebut oleh sebuah riwayat. Malaikat Jibril diperlihatkan catatan Allah bahwa orang ini ahli neraka. Si fulan ahli neraka. Munwi kanan si malaikat Jibril dengan niki si pacun luar biasa. Puasa aja ya Allah, tahajudnya luar biasa. Quran doang baca, bilang jelo, masya Allah. Muya samun priakan lalu si malaikat Jibril, kaya dengan ni kepacun minta neraka. Akhir lalu bercerita malaikat Jibril. Semeton. Aku ni malaikat Jibril. Muktelek le Lauhul Mahfuz, ternyata si deniki ahli neraka. Mu padahal kepacum kaya semeton. Mu maka-maka lagu si deni ahli neraka si de. Mu anden ya si de tebarak malak niki si malaikat Jibril mu berembe kira-kira. Pak Kadus. Menuluk kerajin tek masjidmu maka ajari penghuni neraka. Arwah menu aja. Kah kejak masjid. Mas jua itu neraka. Mat gawe maksiat bes kali-kali. Mas jua pada doang kita neraka. Ande ada itu aja bade-bade engke. Tapi apa jawaban orang niki para jamaah? Wahai malaikat Jibril, kalau tugas saya adalah mengerjakan perintah. Masalah masuk surga atau neraka itu urusan Allah. Kalau memang Allah ridha saya dimasukkan neraka, saya juga ridha, ikhlas sudah. Kalau Allah ridha masukkan ke surga, alhamdulillah.
Pokoknya yang penting urusan saya aja taat sudah. Sembahyang terus baik. Nujak nenek wah urus. Ternyata para jamaah malaikat Jibril naik lagi. Diperlihatkan lagi oleh Allah, ternyata nama orang ini sudah pindah. Yang tadinya penghuni neraka menjadi penghuni surga. Penasaran malaikat Jibril. Ya Allah, berbeda dah nang pembecet lo pindah niki. Kan mula aja ahli neraka niki. Oh iya, memang tadinya dia akan masuk neraka, tetapi karena saking ikhlasnya dia dalam beribadah kepadaku, maka saya pindahkan dia ke surga. Jadi saran qada qadar nenek niki para jamaah memang sudah ditentukan dan tidak bisa dirubah oleh kita, tetapi Allah Maha segala-galanya. Bisa saja dirubah oleh Allah. Dengan kita berdoa diperubah insyaallah. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak qada qadar nenek niki kecuali doa. Maka kita berdoa, Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal. Ya Allah yang bisa membolak-balikkan keadaan. Sakmula neraka baun jok surga. Pindahkan ya Allah. Rubah ya Allah keadaan saya ini menjadi lebih baik. Mudah-mudahan tahun Muri insyaallah kita lebih baik daripada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hafizakumullah. Mau nak belo-belo untuk matur sekedar niki kurang lebih yang tunas maaf. Nggih. Lamun dekayun ya tahsinul qiraah baun mangkin. Lagu lamun malam lalu aja lain kali. Terserah pelungguh. Arak nak ambil nyobaan. Bacaan Fatihah lek julun Syekh. Ada satu kerisa. Arak. Enggih. Bari kita tukang dengah. Sekek doang jadi nyobaan. Bari kita kan milun dengah dik teh. Enggih. Arak. Yang sida qori sabaru munah qori je insyaallah ayo ya tahsin qiraaat surat al-Fatihah tasmi' antum tasma'uhu wa huwa yasma'ukum hakadha law fi akhta' yani tusallih ila lil barakah kedong sabdait kaja guru tahfiz Masjidil Haram Madinah dan beliau niki adalah sanad Qur'annya sangat tinggi nggih. Nah, ini juga yang akan disimak ini tahfiz nggih. Mula jak sandek-ndek tahun nu ada seketahuan. Ada sekeruan untuk salah nu. Musuh ceket tiap hari muslapun dong kena guru. Tapi enggak apa-apa silakan. Ayo. Sila baca pernah. Hah? Boleh nggih. Sekek dan salah. Yang pokoknya sak tahun no sur.
Ahsan, halas. Masyaallah. Ya. Mungkin الآن Ara masih? Sila. Niki berarti wah kena bacaan, berarti cuma kin doang baru sekali. Nggih. Ya. Sila sama Kayun Malik. Krisa Fatihah. Sakayun sila. Dedek dalila. Ya. Andin tiang doang balik salah kepada endah. No. Angkat sila, dedek dalila. Ayo silakan. Mumpung ada Syekh di sini. Salah dan jadi masalah. Ya, tapi kita diperbaiki. Mau sambil ngindang kita endah selalu itu salah. Fadal. Lau akhta yani takhbirhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Saya Malik tidak salah. Mungkin tasmi', tusami'hum.